Hai geng, ketemu lagi nih. Kali ini kita akan membahas tentang 7 hewan yang bisa berganti kelamin sendiri nih. Sebelum kita mulai untuk membahas topik hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke geng, kita langsung bahas aja nih 7 hewan yang bisa berganti kelamin. Posisi ketujuh yaitu Bearded Dragon. Bearded Dragon adalah kadal yang ditemukan di gurun kering Australia. Spesies ini bisa berganti jenis kelamin akibat pengaruh suhu. Ketika telurnya dierami, pada suhu yang lebih tinggi, telur yang secara genetik jantan dapat menetas menjadi kadal betina dengan beberapa karakteristik seperti jantan. Tubuh Bearded Dragon intersex menyerupai tubuh betina, tetapi keberaniannya menyerupai perilaku jantan. Kadal naga memiliki kromosom seks yang mirip dengan burung yang menentukan jenis kelamin pada suhu normal, tapi pada suhu tinggi, embrio dengan kromosom kelamin jantan mengubah kelamin dan menetas sebagai betina. Begitu sampai pada suhu inkubasi 36 derajat, 100% dari keturunan yang ditetaskan akan menjadi betina. Jadi mereka bisa jantan secara kromosom, di mana gen mereka menginformasikan bahwa mereka seharusnya adalah jantan. Tapi suhu mengubah hal ini dan mereka pun tumbuh menjadi sepenuhnya betina. Posisi ke-6 udang humpi, Pandalus goniurus, awalnya berjenis kelamin jantan dan kemudian menjadi betina, tetapi ini adalah norma mereka dan bukan strategi bersyarat. Secara khusus, mereka adalah hermafrodit protandrous, udang menghabiskan bagian awal kehidupan dewasanya sebagai jantan dan kemudian berubah menjadi betina selama sisa hidupnya. Udang merah muda biasanya akan tumbuh secara seksual sebagai jantan, bertelur satu kali atau lebih, melewati fase transisi singkat dan kemudian tumbuh dan bertelur sebagai betina. Udang bertelur di musim gugur dan telurnya dierami selama musim dingin. Di musim semi, telur menetas menjadi larva planktonik yang berenang bebas. Pada pertengahan musim panas, larva telah mengalami beberapa kali pergantian kulit, dan ukurannya bertambah dengan cepat setelah setiap pergantian kulit. Setelah pergantian kulit larva terakhir, udang muda akan tenggelam ke dasar. Setelah sekitar 1 tahun, udang muda berganti kulit dan berkembang menjadi jantan dewasa. Namun, beberapa udang muda tidak pernah tumbuh menjadi jantan. Sebaliknya, mereka langsung berkembang menjadi betina. Dilansir dari laman BBC Wildlife, jenis hermafrodisme berurutan ini, jantan kemudian bereproduksi sebagai betina, disebut protandri dan lebih umum daripada sebaliknya, protogini. Udang humpi adalah jantan pada tahun pertama hidupnya, menjadi betina pada tahun kedua dan pada tahun yang sama bertelur hingga 3000 butir lalu mati. Posisi kelima ikan bluehead wrasse. Meskipun protandri dianggap lebih umum secara keseluruhan, protogini lebih sering ditemukan pada ikan. Salah satu contohnya adalah ikan bluehead wrasse, di mana betina muda dapat berubah menjadi jantan secara permanen. Perubahan ini terjadi dengan cepat, ovarium yang matang menjadi testis penghasil sperma dalam waktu 8 hingga 10 hari. Mereka kemudian dapat kawin dengan betina dan menjadi ayah bagi keturunannya. Akan tetapi, karena ikan hanya hidup sekitar 2 atau 3 tahun, 10 hari tersebut merupakan sebagian besar masa hidup mereka, setara dengan 2 tahun masa hidup manusia. Sekitar 500 spesies ikan dapat mengubah jenis kelamin, sebuah fakta yang telah lama diketahui oleh para ahli biologi namun baru-baru ini mendapat perhatian lebih luas ketika film dokumenter Blue Planet 2 dinarasikan oleh David Attenborough menunjukkan ikan wrasse Asia berganti kelamin. Posisi keempat kerang yeso, Mizuhopecten yesoensis, termasuk moluska bivalvia yang dapat mengubah jenis kelaminnya sebagai respons terhadap lingkungan sosial setempat. Mereka berjenis kelamin jantan saat masih muda dan lebih kecil, kemudian menjadi betina untuk memperoleh keuntungan ukuran. Perubahan bergantung pada komposisi populasi kerang tempat mereka berada. Misalnya, mereka mengubah jenis kelamin mereka lebih awal ketika ada lebih banyak jantan kecil. Ini dilakukan agar mereka dapat bereproduksi saat mereka menjadi betina. Dengan cara ini, mereka benar-benar dapat memperoleh keuntungan terbaik dari perubahan jenis kelamin. Kerang laut dalam jantan dan betina mencapai kematangan seksual pada usia 2 tahun. Musim kawin mereka adalah akhir musim panas dan awal musim gugur, tetapi dapat juga terjadi pada musim semi dalam populasi di wilayah Atlantik Tengah. Kerang ratu berkembang biak pada musim semi dan musim panas. Rata-rata jantan dan betina mencapai kematangan seksual pada usia 1 tahun. Tidak ada perlindungan dari induk, namun, ada penyediaan prafertilisasi dan telur menyediakan kuning telur untuk mempertahankan larva lesitotrofik. Bagian besar kerang laut dalam mengalami beberapa kali perubahan jenis kelamin selama masa hidupnya.
Mereka dikenal sebagai ambiseksual fungsional dan melindungi sel telur dan sperma dalam gonad yang sama, tetapi keduanya diproduksi di area gonad yang berbeda. Posisi ketiga yaitu katak. Sementara jenis kelamin sebagian besar dipengaruhi oleh genetika, lingkungan memainkan peran penting pada spesies tertentu, salah satunya katak. Mengutip laman World Atlas, penelitian menunjukkan bahwa sejumlah besar katak jantan yang hidup di kolam tercemar terbukti membalikkan jenis kelamin mereka. Diketahui pestisida atrazina adalah penyebabnya. Saat bahan kimia tersebut masuk ke danau dan sungai, ia menekan produksi hormon seks katak jantan, testosteron, sekaligus meningkatkan estrogen, hormon seks betina. Amfibi seperti katak berada di tengah-tengah. Mereka terutama dipengaruhi oleh genetika, tetapi lingkungan juga berperan. Di laboratorium, polutan tertentu seperti estrogen sintetis dan herbisida telah terbukti mendorong katak yang secara genetik jantan untuk berkembang secara lahiriah sebagai betina. Posisi kedua, siput merupakan salah satu spesies hewan yang memiliki perubahan peran jantan betina yang cukup unik. Sebagai anggota keluarga Mollusca gastropoda, makhluk tanpa cangkang ini memiliki organ reproduksi jantan dan betina serta dapat melakukan pembuahan sendiri. Siput yang disebut siput air tawar memulai hidup sebagai jantan dan menjadi betina saat mereka tumbuh. Sebuah studi Smithsonian baru menunjukkan bahwa ketika dua jantan dipelihara bersama dan dapat saling menyentuh, yang lebih besar berubah menjadi betina lebih cepat, dan yang lebih kecil kemudian. Kontak, bukan zat kimia yang dilepaskan ke dalam air, diperlukan untuk efek tersebut. Implikasi evolusinya sangat menakjubkan, karena dua siput dewasa dapat kawin dan keduanya juga dapat hamil. Posisi pertama yaitu ikan badut dikutip dari laman World Wildlife Fund, WWF, ikan badut, Amphiprioninae, yang berjenis kelamin jantan dapat berubah menjadi betina. Kelompok ikan badut yang tinggal bersama di anemon inang biasanya terdiri dari pasangan yang sedang berkembang biak dan beberapa individu muda, non-breeders. Ikan terbesar dalam pasangan adalah betina. Dia mengendalikan jantan dominan agar tidak berubah menjadi betina, sementara jantan mengendalikan individu muda agar tidak menjadi jantan dewasa. Jika sesuatu terjadi pada betina, jantan pasangan berkembang biak akan berubah menjadi betina dengan cepat dan ukurannya bertambah besar. Jantan terbesar berikutnya biasanya menjadi jantan yang berkembang biak. Proses kawin dimulai 3 hingga 5 hari sebelum pemijahan dan melibatkan gigitan pada substrat seperti batu dan karang, perluasan sirip, dan saling kejar. Awalnya, jantan mempersiapkan sarang di permukaan batu atau karang dekat anemon, seringkali tepat di bawah tentakel anemon atau di dasarnya. Saat pemijahan semakin dekat, betina membantu membersihkan sarang dari kotoran dan alga. Sarang dapat mencakup area 4 hingga 10 cm. Pasangan yang berkembang biak mulai menggigit tentakel anemon yang berada dekat lokasi pemijahan, menyebabkan tentakel tersebut sebagian tertarik sehingga area sarang lebih terbuka. Betina berlari-lari di atas sarang, berenang dengan perutnya menggosok-gosok di atas sarang. Akhirnya, dia mendorong perutnya ke sarang dan dengan sirip dada, melepaskan jejak telur. Filamen kecil di ujung telur menempel pada substrat. Jantan berenang di belakang betina dan membuahi telur-telur tersebut. Antara 100 hingga 1000 telur diletakkan dalam beberapa kali pemijahan, jumlahnya tergantung pada usia betina. Betina yang lebih tua biasanya meletakkan lebih banyak telur. Warna awal telur berubah dari merah muda hingga oranye menjadi abu-abu atau coklat tua, dan sebelum menetas, berubah menjadi perak. Selama 6 hingga 7 hari berikutnya, jantan menjaga sarang dengan jarang dibantu oleh betina. Dia mengayuh telur-telur dengan sirip dadanya untuk mengudara dan membersihkannya dari kotoran yang menempel, memakan telur yang tidak subur atau rusak, dan dengan agresif mengusir predator. Telur menetas segera setelah matahari terbenam. Setelah menetas, larva diangkut oleh arus laut ke kolom air tengah hingga atas, di mana fase larva mereka akan berlangsung selama sekitar 7 hari. Kemudian, mereka menjadi penghuni dasar laut yang mencari anemon inang mereka sendiri. Jika beruntung menemukan anemon sebelum dimangsa oleh predator atau diusir oleh penduduk anemon saat ini, mereka akan menjadi anggota termuda dan terendah dalam komunitas, mungkin dengan harapan akhirnya menjadi betina dominan. Kelompok ikan badut dipimpin oleh seekor betina, sedangkan ikan yang memegang kendali adalah yang berjenis kelamin jantan. Ketika pemimpinnya mati, ikan jantan berikutnya akan berubah menjadi betina untuk memimpin.